Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas hikam yang ke-57 untuk kitab terjemahan panjenengan. Saya ulangi sebentar dari pembahasan kita minggu yang lalu. Yaqulu radhiyallahu anhu, la yazidu fi azzihi iqbalu man aqbala alaihi wa la yunkisu min izzihi idbaru man adbaru anhu. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih. Tidak akan menambah kemuliaan, ya. Tidak akan menambah kemuliaan Allah ketaatan yang dilakukan oleh orang kepada Allah. Artinya ketika orang lain, ketika hamba melakukan ketaatan, itu sama sekali tidak akan menambah ketaatan atau tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yunkisu min izzihi idbaru man adbaru an. Juga tidak akan mengurangi orang yang membangkangnya. Orang melakukan taat itu sama sekali tidak akan menambah kekuasaan atau kemuliaan Allah. Sama juga begitu ketika orang melakukan kedurhakaan atau ketika melakukan maksiat, itu sama sekali tidak akan merugikan, tidak akan mengurangi dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qiyamuhu binafsihi. Ya, Allah berdiri sendiri yang tidak butuh dengan hambanya, tidak butuh dengan siapapun dan apapun. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi wa la yunkisu min izzihi idbaru man adbaru an. Jadi andaikan seluruh orang, ya, seluruh penduduk bumi langit semuanya taat kepada Allah, itu sama sekali tidak akan menambah kekuasaan dan kemuliaan Allah. Ya. Juga ketika seorang hamba atau bahkan seluruh hamba-hamba Allah, seluruh makhluk, penduduk langit, penduduk bumi, semua bermaksiat, menentang Allah, itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ya, karena Allah tidak butuh dengan apapun siapapun dari hambanya, dari makhluknya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada hikam berikutnya. Yaqulu radhiyallahu anhu, usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi, fa illa wa illa fajalla rabbuna ayyattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Usuluka ilallah,
Usuluka utawi sampai sira ilallahi maring Allah iku wusuluka sampai sira ilal ilmi maring ilmu. Sampai kepada Allah atau yang disebut dengan wusul adalah sampaimu terhadap pengetahuan Allah. Wa illa fajalla rabbuna ayyattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Karena mustahil Allah disentuh atau menyentuh sesuatu. Jadi kita sering mendengar di dalam istilah atau mustalahat ya, tasawuf itu dengan istilah wusul. Wusul itu secara bahasa kan berarti apa? Sampai. Dari kata wasolah yang berarti sampai. Nah, maka kalau kita biasanya di bandara kalau kita halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa? Iya, ngapunten. Dari wusul tadi jatuhnya apa? Iya. Sampai mana tadi? Saya tidak sadar kalau wusul. jatuh. Sampai wusul itu jatuh nggih. Iya, saya lanjutkan. Jadi wusul itu ya secara bahasa memiliki arti sampai. Jadi tadi saya memberikan contoh kalau di bandara kedatangan itu biasanya kalau tertulis bahasa ya ada sholatus safar itu terminal keberangkatan, kemudian ada sholatul wusul terminal kedatangan. Jadi wusul itu dari kata wasola yang berarti sampai atau yang berarti datang atau sampai. Nah, jadi istilah atau kalimat wusul dalam tasawuf itu bukan berarti wusul seperti kita datang dari perjalanan jauh, kemudian yang sebelumnya kita tidak bertemu, kemudian bertemu, yang sebelumnya kita terpisah, kemudian mendekat, dan tidak seperti itu. Maka Ibnu Athaillah dalam hikam yang ke-58 di terjemahnya panjenengan itu, beliau menyampaikan wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi. Wusul kepada Allah atau sampai kepada Allah itu pengertiannya adalah sampaimu kepada pengetahuan tentang Allah. Jadi dari sebelumnya kita mungkin belum merasakan bahwa Allah itu adalah, mungkin kita baru tahu Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha teliti dan seterusnya. Tapi kemudian untuk merasakan itu, untuk menyadari bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, ya, kita kemudian sadar itu menjadi sebuah sikap yang menumbuhkan seperti muraqabah, senantiasa selalu diperhatikan, kemudian selalu merasa diawasi, selalu merasa dilihat. Nah, pengetahuan kita atau perasaan kita tentang itu, kesadaran tentang itu namanya wusul. Ya, sampai kepada pengetahuan tentang Allah. Bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah memperhatikan, Allah maha teliti, Allah maha mencatat semua gerak-gerik kita, bahkan lintasan hati. Nah, itu namanya wusul. Jadi bukan wusul berarti kita menempuh jarak dari seperti perjalanan fisik, bukan. Wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Wa illa, karena fajalla Rabbuna ayyattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Karena mustahil Allah disentuh atau menyentuh sesuatu. Kalau saya dikatakan misalnya saya sampai ke pelabuhan misalnya, maka sampainya saya ke pelabuhan itu dimaknai apa? Saya menginjakkan kaki di situ. Kemudian saya bisa menyentuh tembok yang ada di pelabuhan. Kemudian saya bisa bisa pegang
Misalnya pagar yang ada di pelabuhan, itu namanya sampai secara dalam pemahaman alam materi ini. Tapi kalau dikatakan sampai kepada Allah, bukan sampai seperti itu. Bukan sampai kita kepada Allah, kemudian kita sampai seperti sampainya kita dalam perjalanan fisik, bukan. Kenapa? Karena mustahil Allah disentuh atau menyentuh dengan sesuatu. Ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, ya, yang tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadithi, maaf tadi, mukhalafatul hawadithi, yang tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, yang tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Maka orang-orang yang memahami Allah terjatuh ke dalam pemahaman mujassimah, mensifati Allah dengan sifat-sifat kejisiman, itu sebenarnya mereka terjebak di dalam tasbih, di dalam penyerupaan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti halnya mereka memahami summastawa 'alal arsy misalnya. Allah mereka pahami dengan mereka terjemahkan summastawa 'alal arsy, Allah itu bersemayam di atas arsy. Jadi istawa di situ mereka orang-orang mujassimah diterjemahkan atau diartikan dengan bersemayam. Ya, bersemayam. Jadi kalau diartikan bersemayam itu berarti Allah membutuhkan tempat. Ya, Allah duduk di atas kursinya. Jadi pertanyaannya, kalau Allah itu duduk di atas kursi seperti ya seorang raja misalnya di atas kursi, lalu pertanyaannya, Allah sebelum menciptakan kursi ada di mana? Jadi pertanyaan di mana, ya, pertanyaan di mana Allah itu sebenarnya pertanyaan yang kacau dari awal. Jadi Allah itu mukhalafatu lil hawadits. Jadi walaupun Allah misalnya menyebutkan summastawa 'alal arsy, ya, istawa itu dalam bahasa Arab itu banyak sekali maknanya, bukan hanya bermakna istau bukan hanya bermakna istaqarra. Kalau istaqarra itu bersemayam. Jadi makna istawa dalam bahasa Arab itu selain istaqarra juga bermakna istaula. Istaula itu menguasai. Tsummastawa 'alal arsy, Allah menguasai arsy. Jadi kalau diterjemahkan atau diartikan dengan istiwa dalam arti istaqarra, ya, duduk atau bersemayam, maka berarti seperti yang disampaikan oleh Imam Malik, walau kana ala syai'in lakana mahmulan. Ya. Kalau Allah berada di atas sesuatu, maka berarti dia dia memiliki atau membawa sifat-sifat kebendaan. Mahmulan berarti di bawah maknanya seperti saya nih. Saya sekarang duduk di atas kursi. Saya di atas kursi, maka keberadaan saya di atas kursi, ya, berarti membutuhkan bahwa saya ini butuh dengan kursi. Mahmul, di bawah makna ditanggung. Walau kana tahta syai'in lakana mahsuran, dan jika Allah berada di bawah sesuatu, maka berarti Allah itu terbatas. Sedangkan sifat-sifat itu hanya ada pada makhluk, ya, tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu sifatnya mukhalafatu lil hawadits. Jadi adanya akan sampai kepada Allah, sekali lagi perlu ditekankan, adanya sampai kepada Allah, wusul itu bermakna wusulul ilmi, ya, wusuluka ilal ilm, sampai kepada pengetahuan, sampai kepada pemahaman. Kita faham tentang Allah, faham tentang kehendak Allah, faham tentang murad Allah, itu maknanya wusul. Jadi bukan wusul sampai, ya, dari kita jauh menjadi dekat berarti jarak, bukan. Ya. Walaupun kita bahasanya ketika kita ibadah bahasanya mendekat kepada Allah. Jangan terjebak, mendekat di situ bukan berarti jarak. Ya, bukan berarti jarak. Tapi mendekat di situ bermakna yakni adamul mukhalafah. Tidak adanya penentangan. Tidak adanya penolakan. Itu namanya dekat dengan Allah. Maka seorang yang rajin ibadah dikatakan taqarrub kepada Allah, mendekat.
Ya, kalau dimaknai mendekat secara jarak, mustahil bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya akan disifati dengan jauh dan dekat dalam arti jarak. Jadi seorang hamba ketika ibadah, ketika taat dikatakan mendekat kepada Allah karena di dalam pelaksanaan ibadahnya dia membelakangi hawa nafsunya, membelakangi kepentingan pribadinya, mengutamakan Allah. Nah, itu kan terkandung di situ makna mukhalafah. Mukhalafah dengan nafs berarti bermakna adamul mukhalafah ma'allah. Tidak adanya penentangan kepada Allah, selalu mencocoki, selalu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taqarrub, yaitu makna mendekat kepada Allah. Jadi bukan dekat tempat, bukan juga dekat waktu. Monggo dibaca penjelasannya yang bertugas. Nanti ketika ada beberapa penjelasan yang perlu dijabarkan, nanti saya suruh berhenti sebentar. Monggo. Ada yang mana, Bang? Gini go, usuluka, penjelasannya yang di bawah. Sampaimu kepada Allah seperti yang disyaratkan. Sampaimu kepada Allah atau wusul adalah sampaimu kepada pengetahuan tentangnya. Karena mustahil Allah disentuh atau menyentuh sesuatu. Bahasa Inggrisnya terlewatkan ngoten nggih, Pak. Sampaimu kepada Allah. Bahasa Taiwan gimana pun apa? Pripun bahasa Taiwan iku? Meo kon si jangan. Oh, puhe Ustaz apa? Lanjut. Oh, puhe. Sampaimu kepada Allah seperti yang disyaratkan ahli tarekat adalah sampaimu kepada penyaksiannya dengan mata batinmu. Inilah yang disebut dengan. Berarti dulu di sini saya jelaskan dulu. Jadi sampaimu kepada Allah, wusul kita kepada Allah seperti yang disyaratkan atau diisyaratkan, ditunjukkan oleh para ahli tarekat adalah sampainya kita kepada penyaksian terhadap Allah dengan mata batin kita. Penyaksian terhadap Allah dengan mata batin gimana itu tadi? Ketika kita mau maksiat, kita sadar bahwa oh Allah memperhatikan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerentekan bahkan. Sehingga saya punya rem untuk melakukan maksiat itu. Kemudian ketika kita akan melakukan ketaatan, di situ ada kesadaran penyaksian dengan mata batin, oh Allah memperhatikan saya, Allah maha menilai, Allah maha memperhatikan, Allah maha teliti. Kemudian terus semangat dalam melakukan ketaatan karena merasa diperhatikan oleh Allah. Ya, kalau kita menggunakan standar sederhana, taruhlah terendah, ya, terendah tingkat ibadah kita, tingkat ibadah seorang buruh. Bukankah kita ketika bekerja tengah diperhatikan oleh mandor dengan ketika tidak diperhatikan oleh mandor itu kita lebih cekatan yang mana kerjanya? Kita bekerja sekarang diawasi oleh mandor, diperhatikan oleh mandor. Tentu kita bersikap, tentu kita di dalam bekerja, kita di dalam melaksanakan atau menunaikan apa yang menjadi tugas kita dalam pekerjaan, kita akan lebih maksimal. Nah, ini baru menggunakan standar seorang mandor atau seorang buruh. Ya. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita merasa bahwa Allah selalu memperhatikan kita, melihat kita dalam ibadah kita, maka tentu akan lebih maksimal di dalam menunaikan ibadah itu. Sama juga sebaliknya. Ini saya masih menggunakan standar seorang buruh, menggunakan standar seorang pekerja. Sama juga begitu. Ketika kita misalnya tahu diperhatikan, diawasi, kemudian dilihat oleh mandor kita, oleh bos kita, ya, apakah kita kemudian punya waktu untuk berleha-leha, untuk
bersantai-santai, atau kita bahkan menerjang apa yang dilarang, yang tidak diperbolehkan oleh mandor kita atau oleh bos kita, itu tidak berani. Ini baru menggunakan standar seorang pekerja. Lah, bagaimana lagi kalau menggunakan standar seorang pecinta? Ya. Kalau menggunakan standar seorang pecinta itu akan lebih dalam lagi. Bahwa dalam setiap ibadahnya, dalam setiap muamalahnya bersama Allah, walaupun surahnya bentuknya dengan makhluk, itu senantiasa dia merasa diperhatikan. Ya, dia menjadikan itu sebagai persembahan, ya, persembahan terhadap kekasih, sehingga dia akan terus berada di dalam dalam kebahagiaan, bahkan dalam pelaksanaan ketaatan itu dengan penuh bahagia. Kalau masih menggunakan mental buruh, ya, mental buruh, seorang buruh dia di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pekerjaannya, itu karena apa? Dia masih melihat untung rugi, masih melihat untung rugi. Jadi yang dia perhatikan, nanti kalau saya leha-leha, kalau saya kemudian menerjang apa yang menjadi larangan di dalam MOU, ya, perjanjian saya dalam pekerjaan ini, maka gaji saya akan dipotong atau saya bahkan bisa dipecat. Pertimbangannya tetap kepada kemaslahatan dirinya. Tapi kalau seorang pecinta di dalam melaksanakan tugasnya, ya, maka di dalam pelaksanaannya itu betul-betul bagaimana untuk menyenangkan, bagaimana untuk menjadikan kekasih kita itu menjadi suka terhadap kita. Ya, sudah tidak ada keterpaksaan. Mungkin kalau yang masih mintal pekerja tadi, mungkin dia masih terpaksa, mungkin dia masih sangat dengan begitu memaksakan diri, tapi itu tetap mereka lakukan. Sudah menjadi persembahan terhadap kekasih, sehingga dia lebih mudah, lebih happy di dalam melaksanakan, karena itu merupakan bentuk persembahan dengan kekasih. Jadi itu maknanya penyaksian dengan mata batin. Mau beramal semangat karena merasa diperhatikan oleh Allah. Mau melakukan dosa, ya, maka dia merasa takut karena di situ merasa diperhatikan juga oleh Allah. Itu namanya penyaksian dengan mata batin. Ya. Penyaksian dengan mata batin. Jadi jangan dipahami mata batin ini seperti yang ada di dalam dunia-dunia keperdukunan. Saya akan melihat ini dengan mata batin saya, kemudian ya di situ ada penerawangan, bukan begitu. Jadi jangan kita menyamakan mata batin yang dimaksud dalam tasawuf, ya, sama seperti mata batin yang ada dalam dunia perdukunan, penerawangan dan seterusnya. Ya. Coba saya tanya sekarang, kira-kira ada enggak di antara kita selama belajar ini hikam, kan sering saya menyampaikan mata batin, mata batin. Ada enggak yang berpikiran mata batin itu seperti dalam dunia perdukunan, penerawangan begitu? Paham gitu? Jadi yang dimaksud mata batin di sini adalah penyaksian terhadap keagungan, kebesaran Allah. Ya, jadi kita merasa takut untuk bermaksiat karena Allah memperhatikan kita. Semangat dalam melakukan taat karena Allah selalu menilai kita. Itu namanya kita menyaksikan Allah dengan mata batin. Sehingga menimbulkan atau memunculkan kesadaran itu. Itu namanya atau bahasa lainnya disebut syuhud. Ya, syuhud, penyaksian. Nah, bukankah di dalam kita mengucapkan atau yang menjadi password sandi dari iman Islam kita itu juga disebut syahadat. Coba bagaimana ungkapan syahadat? Ada orang mu'alaf misalnya mau masuk Islam, passwordnya itu apa? Syahadat. Coba bagaimana syahadat? Kita perhatikan itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kita artikan, apa artinya asyhadu alla ilaha illallah? Ya, apa artinya asyhadu alla ilaha illallah? Aku bersaksi. Nah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan aku bersaksi
bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, bersaksi di situ bukan persaksian mata kepala. Ya, saya ulangi lagi. Jadi persaksian kita dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bukan persaksian mata. Bukan persaksian mata kepala. Sekarang saya tanya, kalau itu persaksian syahadat itu bermakna kesaksian mata, saya tanya sekarang, pernah tidak mata kita menyaksikan zat Allah? Tidak kan? Nah, kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau bersaksi di situ adalah persaksian mata, saya tanya sekarang, pernahkah kita menyaksikan, mata kepala kita menyaksikan Nabi Muhammad? Tidak pernah. Loh, tapi kenapa menggunakan saya bersaksi di dalam syahadat itu? Jadi sekali lagi, bersaksi di situ bermakna penyaksian ruhani. Penyaksian dengan mata batin. Jadi aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu persaksian ruhani kita. Ya, ruhani kita yang menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya. Sehingga mata hati kita atau kolab kita, hati kita tidak ada kecenderungan kepada selain Allah. Kemudian pikiran kita juga begitu. Tidak ada tafakkur kecuali merenungi kebesaran Allah. Nah, ini namanya syuhud. Ini namanya syuhud. Kemudian menyaksikan bahwa Nabi Muhammad, aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, jadi bukan menyaksikan mata, karena kita dengan Nabi 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bermakna penyaksian mata kepala, tidak mungkin. Karena kita 1400 tahun yang lalu, ya terpaut zaman kita dengan zaman Nabi, itu jauh sekali. Ya. Jadi bersaksi di situ adalah menyaksikan dengan ruhani. Jadi menyaksikan bahwa kita ruhani kita menyaksikan, ya, bersaksi bahwa Nabi adalah utusan Allah. Sehingga akan memberikan konsekuensi kita patuh dengan apa yang menjadi ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi, warisan-warisan Nabi, dan seterusnya. Itu namanya syuhud atau disebut dengan syahadat. Disebut dengan syahadat. Jadi sekali lagi perlu saya garis bawahi, yang dimaksud dengan menyaksikan Allah dengan mata batin itu jangan dipahami seperti menyaksikan mata batin seperti pandangan atau perspektif orang-orang dalam dunia perdukunan. Nah, kalau dunia klenik-klenik, ya, perdukunan, itu kan dianggap mata batin itu sebagai penerawangan, bisa mengetahui, ya, masa depan orang, tahu di mana ada jin, di mana. Bukan itu, ya, bukan itu. Jadi mata batin dalam tasawuf itu adalah kesadaran di mana seorang hamba itu menyaksikan bahwa semua, tidak ada yang luput dalam alam semesta ini dari perhatian Allah. Tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah. Ini namanya syuhud. Itu namanya menyaksikan Allah dengan mata batin. Oke, coba dilanjutkan membacanya. Inilah yang disebut, monggo. Yang lain kalau dokter. Karena sembaca ya Allah. Oh. Ye. Oke, lanjut bacanya. Inilah yang disebut dengan penyaksian. Inilah. Ye, sedap. Ye, bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang disebut dengan penyaksian langsung atau ilmu yakin terhadap tajalli atau penampakan Allah dan limpahan kasih sayangnya. Oke, jadi ini yang disebut dengan ilmu yakin. Ya, ilmu yakin. Karena ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya. Dalam surat At-Takatsur itu kan disebutkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla
wa ta'lam. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, pertama ilmul yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil. Jadi dari surat At-Takatsur ini sebenarnya ada tiga, ya, ada tiga tingkatan yakin itu. Pertama ilmul yakin, ilmul yakin, pengetahuan yang didasarkan dengan keyakinan, itu namanya ilmul yakin. Kemudian yang kedua ainul yakin. Ainul yakin itu, ya, itu sudah pembuktian terhadap ilmu yang kita miliki. Yang ketiga hakul yakin, sudah yakin dengan seyakin-yakinnya. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Ya, salah satu contoh sering saya gambarkan begini. Misalnya kemarin waktu saya di Taiwan itu, waktu acara Harlah yang ke-14. Yang pertama ilmu yakin, contohnya begini. Ada pamflet yang berseliweran di Facebook misalnya, bahwa tanggal berapa kemarin saya di sana? Tanggal 5, nggih? 21. Tanggal 5 21 April. 21 April nih, tanggal 21 April. Jadi beberapa bulan sebelumnya itu kan sudah berseliweran, sudah posting melalui Facebook atau Instagram, kemudian IG dan seterusnya. Bahwa tanggal 21 itu saya dengan Kiai Faiz ada di Taiwan. Nah, orang yang menyaksikan melalui media sosial, itu diibaratkan ilmu yakin. Ilmu yakin. Jadi ada datanya, oh tanggal sekian 21. Oh tempatnya di mana? Nah, tempatnya di hotel apa kemarin itu? Hotel Cosmos. Hotel Cosmos. Jam sekian sampai jam sekian. Ini namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Artinya mengetahui ada sebuah acara melalui pemberitahuan yang memberitakan itu orang-orang yang terpercaya. Sama begitu, ilmu yakin itu bisa kita dapat melalui siapa? Pengetahuan kita karena kita mengikuti, percaya dengan orang-orang yang memberitakan, karena orang yang memberitakan itu orang-orang yang terpercaya. Panjenengan sekarang tahu tentang sifat 20 yang wajib, sifat mustahil 20, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat jaiz bagi Rasul 1. Nah, kita mengetahui itu dari siapa? Dari guru. Guru adalah orang yang kita percaya. Maka di situ kita ilmu yakin namanya. Ilmu. Sama seperti tadi melihat pada tanggal 21 Mei itu ada acara di Cosmos Hotel, ya. Kita percaya karena kita melihat postingan orang-orang yang memposting itu orang-orang yang terpercaya. Namanya ilmu yakin. Kemudian yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin itu sudah lebih kuat, memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada ilmu yakin. Karena sudah ada bukti yang lebih menguatkan. Ya, jadi bukan hanya ada pengumuman pamfletnya, tapi bahkan kita melihat live-nya, secara langsungnya. Ya kan di live, di share langsungnya itu baik di Facebook atau di Instagram dan seterusnya, di YouTube, ya, melihat siaran langsung. Tentu, ya, ketika kita melihat siaran langsungnya, acara yang berjalan dari pagi sampai menjelang sore, tentu ketika kita melihat siaran langsungnya, ini jauh lebih memberikan kekuatan dibandingkan ketika kita baru melihat pamfletnya. Oke. Kenapa? Karena ketika sudah ada siaran langsungnya, itu sudah ada bukti langsung. Oh iya, sekarang jam ini tengah berlangsung siaran langsung dari Taipei. Ya, dari Hotel Cosmos dimulai jam 7 sampai jam 4 misalnya. Jadi bisa menyaksikan siaran langsungnya. Itu namanya ainul yakin. Ainul yakin. Kemudian yang ketiga, hakul yakin. Itu contohnya bukan hanya melihat secara langsungnya, tapi ikut hadir di dalam acara itu. Ikut hadir duduk di dalam majelis itu, di dalam hotel itu. Ini namanya hakul yakin. Nah, sama juga begitu juga di dalam ilmu tauhid ini juga begitu. Ketika kita masih berdasarkan ilmu, pengetahuan, kemudian kita
mempercayai yang membawa ilmu itu, para ulama, para nabi, para rasul, maka level kita masih di ilmu yakin. Sekedar tahu melalui informasi dari orang yang kita percaya. Kemudian yang kedua, yaitu hakul ainul yakin. Kita langsung menyaksikan melalui secara langsung. Tapi itu lebih kuat daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga, hakul yakin, sudah berada di dalamnya, sudah berkecimpung langsung bahwa kita ikut duduk di situ. Itu adalah hakul yakin. Kemudian penyaksian langsung atau ilmu yakin terhadap tajalli penampakan Allah. Nah, sekali lagi, penampakan Allah jangan kita pahami dengan penampakan jangan kita pahami dengan penampakan zat, jangan. Karena penampakan zat itu adalah hal yang mustahil, yang tidak mungkin terjangkau. Ya, yang tidak mungkin terjangkau. Jadi, penampakan Allah dalam arti penampakan kasih sayangnya. Bukankah kita semua ini adalah merupakan penampakan dari kasih sayang Allah? Apa buktinya bahwa kita adalah penampakan atau tajalli dari kasih sayang Allah? Buktinya kita Allah ciptakan. Allah ciptakan. Karena Allah tidaklah menciptakan kita kecuali Allah mencintai kita. Tidaklah Allah menciptakan kita kecuali Allah mencintai kita. Ya. Allah tidaklah menzuhurkan, menzuhur bukan waktu itu, menzuhurkan, menampakkan, menciptakan, menampilkan kita kecuali Allah mencintai kita. Ya. Contoh sekarang, ibu-ibu yang hobi buat kue. Yang hobi buat kue. Bukankah panjenengan ketika buat kue itu adalah tidaklah panjenengan membuat kue kecuali panjenengan suka dengan hobi atau suka dengan kue itu. Ya, suka di sini dalam tanda kutip bukan harus suka makan loh. Tapi panjenengan suka dengan hobi dengan kue yang panjenengan buat. Seorang perancang, seorang pembuat sepeda motor, tidaklah dia membuat sepeda motor kecuali dia membuatnya itu karena dia suka dengan sepeda motor itu. Karena tidak mungkin seseorang itu akan mengeluarkan atau dia akan menekuni suatu pekerjaan kecuali dia suka di situ. Mungkin panjenengan ada yang protes, enggak loh bos, saya mau menekuni pekerjaan ini, saya terpaksa kok. Awalnya mungkin kita terpaksa kan enggak suka. Tapi coba lama-lama, panjenengan di dalam menciptakan atau di dalam menekuni sebuah pekerjaan, ya profesi, itu panjenengan tidaklah menghasilkan sebuah produk ya dari kerajinan tangan, ya kesenian dan seterusnya, kecuali panjenengan di situ pasti berangkat dari rasa suka. Nah, Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la juga begitu. Tidaklah Allah menciptakan kita kecuali Allah mencintai kita. Jadi kita semua adalah merupakan pengejawantahan, tampilan, ya, penjelmaan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan kita dengan cinta, mengeluarkan kita dengan cinta, merawat kita dengan cinta, memanggil kita juga nanti dengan cinta. Maka dipanggil ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, ya. Irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ya, kembalilah dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Gimekatan kajian kita hari ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.